semuanya, jumpa lagi dengan Kak Ruli di sini. Apa kabar kalian semuanya? Oke, alhamdulillah baik semuanya ya. Hari ini jumpa lagi dengan Kakak. Di sini Kakak akan membawakan untuk pertemuan kali ini tentang persiapan UN Kimia. Ya, ini persiapan ini untuk dari kelas 12 yang sekarang semangat belajarnya tetap harus ditambah ya, meskipun dalam kondisi yang seperti ini. Kakak akan berkontribusi bagaimana kita bisa bahas soal-soal persiapan UN Kimianya ya. Oke, ini Kakak sudah siapkan beberapa soal, nanti akan kita tuntaskan. Jangan lupa tonton terus video-video berikutnya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Coba kita bacakan dulu ya. Nah, begini. Ini adalah soal berkaitan dengan hidrokarbon. Itu ada kisi-kisinya nanti berkaitan dengan senyawa organik atau hidrokarbon. Kakak coba bacakan ya. Lihat. Suatu senyawa hidrokarbon dengan jumlah atom dengan jumlah 4 atom C mempunyai sifat dapat mengalami reaksi substitusi. Ingat, karbon memiliki 4 jumlah atom memiliki sifat substitusi. Apa itu? Ya kan? Kalau misalkan kita bicara tentang karbon, berarti kan kalau nggak ada alkana, gini kan? Berarti ada alkuna, kemudian alkena. Ini kan kebalik memang ya. Jadi kalau alkana itu dia hanya bisa substitusi, dia nggak bisa adisi, dia juga nggak bisa eliminasi. Jadi ini hanya bisa substitusi. Kalau alkuna, alkena ini bisa adisi. Iya kan? Ini juga bisa adisi. Nah, sekarang kalau dia bilang hanya dapat mengalami reaksi substitusi, otomatis reaksinya itu harus berasal dari senyawa organik. Ya. Dengan halogennya, apalagi pasti ya substitusinya pasti dengan halogen. Jika dipanaskan mengalami eliminasi dengan bantuan katalis, ya kan? Jadi setelah disubstitusi kemudian dieliminasi, ya kan? Setelah melakukan substitusi kemudian dieliminasi. Seorang siswa menuliskan kemungkinan dari rumus molekul dan nama IUPAC-nya apa. Oke? Jadi ditanya rumusnya apa, kemudian senyawanya bagaimana. Oke, kalau melihat ini kan dia bilangnya yang bisa mengalami substitusi dengan halogen itu adalah alkana. Lihat aja dari pilihannya. Nih, kalau ena ini pasti alkena darinya. Kalau una ini pasti dari alkuna. Pasti salah kan? Isobutana bisa jadi, gitu kan? Isopropana bisa jadi, gitu kan? N-butana bisa jadi. Artinya ada 3 kemungkinan, yaitu antara 1, 2, dan 3. Oke. Tetapi kita harus tahu alkana itu rumus umumnya apa? Alkana? Oke, alkana itu kan CnH2n plus 2. Kalau C-nya 2 ya hanya berapa itu? C-nya 2 ya hanya 6, gitu kan? Kalau C-nya 4 hanya berapa? Iya, hanya 10 ya. Kita lihat ada yang C4 tak 10, berarti kan ini. Jadi salah ya, berarti karena 8 kan? Nah, ini benar. Berarti pilihan yang benar adalah 1 dan 3. Yaitu 1 dan 3. Jadi pilihan jawabannya adalah yang A gitu. Nah, dari sini analisanya seperti apa? Itu aja, karena ini nggak terlalu sulit ya. Oke, bisa dipahami ya. Coba dilihat-lihat lagi. Nanti kita bisa lanjut ke soal nomor 2. Coba silakan diulang lagi. Oke, kita lanjutkan, masih semangat? Oke, soal nomor 1 sudah kita bahas tadi. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, coba kita baca dulu. Percobaan yang dilakukan terhadap 1 gram pita magnesium dengan 25 ml larutan asam klorida sebagai berikut. Lihat, percobaannya ada 2 ya. Percobaan pertamanya adalah ini batangan, ini artinya adalah logam dari si Mg-nya, itu adalah 1 gram. Percobaan kedua, logam Mg-nya juga 1 gram. Jadi Mg-nya sama, ya, luas permukaan Mg-nya juga sama. Kemudian larutannya, larutan HCl-nya di sini adalah 1 molar, di sini 3 molar, artinya ini lebih pekat, ini lebih encer. Dengan suhu yang sama, yaitu 25. Kalau melihat percobaan ini, maka kira-kira yang memiliki laju reaksi yang lebih cepat siapa? Mg yang lebih cepat habis di mana, gitu kan? Pasti dengan konsentrasi HCl yang lebih besar. Tapi kita lihat dulu pertanyaannya ya. Berdasarkan gambar variabel B, berdasarkan gambar ya, di sini variabel bebas
variabel bebas ya, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Percobaan tersebut berturut-turut adalah. Jadi kita perlu tahu apa itu variabel bebas, apa itu variabel terikat, apa itu variabel kontrol. Jadi kalau kakak terangkan, variabel bebas itu adalah yang mendapat perlakuan atau yang bisa berubah, gitu ya. Yang bisa kita rubah. Contoh yang bisa kita rubah yang mana, gitu kan? Kalau dalam percobaan 1 dengan 2 yang dirubah itu adalah konsentrasi ya HCl-nya. Berarti yang jelas ini pasti variabel bebasnya adalah yaitu konsentrasi HCl. Karena itu yang dirubah dari percobaan 1 dan percobaan 2. Kemudian variabel terikat. Apa sih variabel terikat? Variabel terikat itu begini deh. Jadi apabila variabel bebasnya kita rubah, maka terikatnya juga akan berubah atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang dipengaruhi variabel bebas itu apa? Coba lihat deh, meskipun di sini nggak ditulis. Kalau misalkan HCl konsentrasi 1 molar, di sini 1 gram, dengan ini magnesiumnya 1 gram hasilnya 3 molar, maka laju reaksi yang paling cepat siapa? Magnesium yang habis duluan di mana? Ya kan? Yang konsentrasi HCl-nya lebih besar. Otomatis apa? Ini akan cepat habis. Berarti laju reaksi ini percobaan 2 akan lebih cepat daripada percobaan kedua. Lebih cepat daripada percobaan pertama. Jadi di sini kalau kita lihat berarti variabel terikatnya yaitu si laju reaksi. Ya. Laju reaksi. Nah, laju reaksi ini akan sebanding dengan waktu gitu. Artinya kalau semakin cepat lajunya, waktunya semakin sedikit. Ya, kalau lajunya semakin lambat, waktunya semakin panjang. Itu ada hubungannya di situ. Kemudian yang terakhir adalah variabel kontrol. Iya kan? Yang mengkontrol itu siapa? Yang mengkontrol itu yang dibikin selalu tetap ya, karena dia mengkontrolnya. Jadi variabel terkontrolnya itu adalah, lihat yang dibikin tetap itu adalah si logamnya, yaitu luas permukaan dari logamnya ya. Yaitu siapa? Magnesium atau luas permukaan magnesium. Jadi kita perlu lihat berturut-turut berarti yang berubah HCl. Berarti konsentrasi HCl, berarti ini salah ya. Ini salah, ini salah. Laju, reaksi atau waktu. Ini ya. Oke, waktu. Kemudian luas permukaan. Jadi jawabannya adalah yang benar adalah yang B. Itulah luas konsentrasi HCl, kemudian waktu sama luas permukaan. Ini hubungannya sama apa itu variabel bebas, kontrol, apa itu variabel terikat. Oke, paham sampai sini? Oke, silahkan dicatat dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 3 sekarang ya. Berikut ini merupakan hasil pengujian dari suatu senyawa karbohidrat. Jadi ada senyawa karbohidrat diuji. Yang pertama, dapat dihidrolisis berarti dipecah menjadi 2 senyawa sederhana yang sama. Oke, artinya dihidrolisis menjadi 2 senyawa yang sama. Ini perlu kita tahu apa kira-kira gitu kan. Kemudian kedua, setelah dihidrolisis dia dapat bereaksi dengan Fehling. Ketiga, dia dapat bereaksi dengan Tolen. Supaya kita tahu dulu begini, siapa sih yang bisa dihidrolisis menjadi 2 senyawa yang sama? Iya kan? Kalau misalkan kita tahu ada yang namanya monosakarida, ada disakarida, gitu ya. Jadi ada monosakarida, kakak tulis mono, ada disakarida. Monosakarida itu ada 3. Apa aja? Oke, ingatnya GGF ya. Glukosa. G lagi apa tadi? GGF gitu ya. Galaktosa. Yang terakhir adalah F, yaitu fruktosa. Ada 3 ya yang monosakarida. Yang disakarida juga ada 3. Ingatnya malas, maltosa, L, laktosa, gula susu, S yaitu sukrosa. Ada 3 ini ya. Nah, sekarang yang namanya disakarida itu kalau dihidrolisis itu akan menjadi monosakarida, tapi hasilnya berbeda-beda. Ini yang perlu kita tahu. Jadi kalau maltosa itu akan berubah jadi glukosa dan glukosa.
fruktosa. Iya kan? Inilah yang dimaksud dengan dua apa tadi? Senyawa sederhana yang sama. Kemudian laktosa itu adalah glukosa dan galaktosa. Jadi glu sama galak. Glu sama galak. Sukrosa itu adalah glukosa ya ditambah dengan fruktosa. Sehingga kita perlu tahu, oh kalau bisa nyari hidrolisis maltosa jadi dua glukosa yang sama. Laktosa dua monosakarida yang berbeda karena glukosa sama galaktosa. Kalau sukrosa glukosa ditambah fruktosa. Nah, supaya kita tahu dulu suatu senyawa dia dapat bereaksi dengan Fehling, ini harus senyawa yang dari senyawa aldehid atau aldosa. Aldehid itu adalah semuanya selain fruktosa. Ya kan? Kalau fruktosa itu dari keton. Kalau ini dari aldehid. Iya kan? Sehingga dapat bereaksi dengan Fehling, udah jelas ya, glukosa dan glukosa. Berarti senyawa yang dimaksud di sini adalah maltose atau di sini maltose. Jadi ini jawabannya adalah yang benar adalah yang C. Ya, dari dua senyawa ini. Oke, paham semuanya sampai nomor 3? Oke, kalau sudah paham, coba silakan dicatat lagi.